Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi tadi adik-adik sudah mengerjakan pretest, kemudian sudah mungkin membaca buku teks yang sudah saya beri di URL, kemudian mungkin juga sudah membaca PPT sebelumnya. Di sini sebenarnya apa sih? Bagaimana sih melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor? Nah, sebelum kita melakukan penjumlahan pengurangan vektor, ada baiknya kita mengetahui bahwa besaran itu terbagi dari dua jenis, yaitu skalar dan vektor. Besaran skalar itu merupakan besaran yang dapat dideskripsikan cukup dengan nilainya saja. Jadi misalnya di sini adalah massa yang biasanya kita cuma tuliskan 5 kilo tanpa harus membutuhkan arah ya. Sedangkan besaran vektor itu merupakan besaran yang dapat dideskripsikan dengan nilai arah. Contohnya adalah kecepatan. Kecepatan itu misalnya 2i plus 5j meter. Berarti dia adalah sejauh 2 meter ke arah sumbu X ditambah 5 meter ke arah sumbu Y. Nah, yang akan kita pelajari fokus kita itu adalah yang di besaran vektor. Jadi besaran vektor ini memiliki nilai di mana nilainya ini diwakili oleh panjangnya. Jadi panjang panah tadi, misalnya ini, gambar ini harusnya di ujungnya kepotong ya. Jadi panjangnya ini itu adalah besar dari vektor. Sedangkan ujung panahnya ini menunjukkan arahnya. Berarti kalau kita lihat seperti ini, arah vektornya adalah membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Nah, untuk besaran vektor itu dalam pengetikan komputer itu cukup dituliskan dengan simbolnya dituliskan dengan stylenya bold. Tapi ketika kita menulis tulisan tangan, kita kan nggak bisa ya bedakan antara yang bold sama yang reguler biasa, maka kita berikan tanda panah ke kanan di bagian atas hurufnya. Nah, untuk nilainya sendiri disimbolkan sebagai ini ya. Jadi ada kurung mutlaknya, nilai absolut dari misalnya vektornya U maka dari vektor U. Nah, kalau adik-adik lihat di sebelah kanan ini penggambaran dari suatu besaran vektor itu ciri-cirinya adalah seperti membentuk panah. Membentuk panah di sini. Jadi seperti ada bagian ekor, kemudian ada bagian kepala ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, berikutnya, kalau di soal pretest itu kan ada yang menanyakan tentang ekivalen vektor. Apa sih vektor-vektor yang dikatakan ekivalen ini? Adalah vektor yang dia arahnya sama, jadi tidak sekedar paralel ya. Kalau dikatakan paralel berarti dia bisa ada arahnya yang sama dan ada yang arahnya berlawanan. Nah, untuk ekivalen vektor ini dia arahnya sama, panjangnya juga sama. Jadi sama persis. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukan penjumlahan vektor. Itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan aturan paralelogram dan aturan segitiga. Jadi, aturan paralelogram ini menempatkan dua ekor dari dua vektor tadi itu berhimpitan. Lalu, kita buat, karena dia paralel ya, kita buat ada garis yang seolah-olah juga paralel. Paralel terhadap apa? Terhadap vektor V. Jadi di sini ada yang paralel terhadap vektor V, juga ada yang paralel terhadap vektor U. Nah, ini akan ketemu di satu titik. Jadi kita akan menarik pangkalnya adalah dari pangkal kedua vektor dan ujungnya adalah ujung dari kedua vektor. Nah, berikutnya untuk yang aturan segitiga nih. Jadi aturan segitiga ini berbeda ya. Kalau tadi kita menggunakan proyeksi untuk aturan paralelogram, untuk aturan segitiga ini kita cukup menempatkan vektor kedua itu pangkalnya di bagian ujung dari vektor yang pertama. Jadi misalnya ini adalah vektor pertama, U, kemudian plus V, vektor kedua V. Maka pangkal atau ekor dari vektor V ini diletakkan di ujung panah dari vektor U, ujung vektornya. Nah, hasil penjumlahannya itu ditarik dari pangkal vektor yang pertama ke ujung dari vektor yang terakhir. Jadi misalnya di sini adalah vektor U plus V, maka dari pangkalnya vektor U ke ujungnya dari vektor V ini adalah U plus V. Nah, penjumlahan vektor ini yang pertama dia bersifat komutatif, artinya dia dapat dibalik. Jadi misalnya tadi ini kan U plus V itu sama dengan V plus U ya.
Nah, kalau yang ini berarti kita bisa buat V plus U. Jadi, digambarkan dulu V-nya. Ini. Kemudian ditambahkan dengan U. Nah, sejauh ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Maka akan didapatkan U plus V yang juga sama seperti kalau kita, ini V plus U ya. Sama seperti yang kalau kita gunakan U plus V. Nanti silakan coba dibuktikan menggunakan kertas milimeter blok. Nah, selanjutnya penjumlahan vektor ini bersifat asosiatif, artinya tidak masalah yang mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya di sini ada penjumlahan 3 vektor U plus V plus W. Nah, di sini sama dengan kalau kita kerjakan V plus W-nya dulu baru ditambahkan dengan U. Selanjutnya, kalau ada perkalian dengan skalar yaitu C, suatu skalar C dikalikan dengan U. Nah, misalnya C itu skalar itu maksudnya hanya 5 seperti itu atau 2 kayak gitu. Nah, maka bermakna bahwa tadi vektor U-nya ini panjangnya itu akan C kali lipat. Misalnya tadi yang di sini, di vektor U ini dikalikan dengan 2, maka panjangnya U itu akan jadi 2 kali lipat. Jadi kalau kita tambahkan U plus U, jadi panjangnya sepanjang ini ya, begini, sampai lebih seperti ini. Nah, arahnya itu bagaimana? Arahnya tetap. Jadi kalau 2U itu jadi dia hanya lebih panjang, 3U juga lebih panjang. Kalau setengah U berarti lebih pendek. Jadi sesuai dengan perkalian terhadap nilai dari suatu vektor U tadi. Nah, jika terdapat tanda negatif yaitu ya, negatif ini di depan vektor, maka arah dari vektornya berkebalikan. Misal tadi U-nya kan seperti ini. Nah, kalau dibalik minus U, maka arah vektornya yang harusnya ke sana itu jadi kebalik. Jadi ini jadi pangkal. Ini jadi ini jadi ujung. Jadi ini adalah minus U. Jadi nilainya tetap, panjangnya tetap, tetapi hanya arahnya yang terbalik. Kalau hanya dikalikan dengan negatif di depannya ya, berarti kan dikalikan dengan minus 1. Nah, ada juga yang namanya vektor 0. Nah, vektor 0 ini artinya panjangnya itu 0, tapi dia ada arah. Nah, biasanya dikenal sebagai titik berarah. Titik berarah. Jadi misalnya vektor 0 itu adalah hanya titik seperti ini, kemudian ada arahnya. Nah, ini adalah vektor 0. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar nih bagaimana kalau vektor diberi tanda negatif ya, berarti arahnya berubah. Nah, ini dapat kita aplikasikan pada pengurangan vektor. Karena pada dasarnya misalnya kita punya U minus V ya, itu adalah U plus minus V. Jadi sama. Jadi nanti kita balik dulu yang V-nya kita balik dulu gambarnya, kemudian kita letakkan dengan misalnya menggunakan aturan segitiga nih. Maka yang minus V ini pangkalnya diletakkan di ujung U, seperti itu. Nah, dimana nanti minus V ini panjangnya sama dengan vektor V, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita akan lihat nih pendekatan aljabar dari vektor. Biasanya kalau di SMA, itu kan kita kenalnya nulis vektor itu pakai IJK, 2I plus 3J dan 4K. Nah, untuk di universitas ini, di tingkat universitas ini kita kenakan yang namanya notasi baru. Kita menggunakan kurung lancip. Jadi kalau kita lihat, vektor satuan standar I itu dinyatakan sebagai 1,0,0, berarti dia satu satuan di sumbu X. Begitu juga J-nya 0,1,0, yaitu satu satuan di sumbu Y. Kemudian K itu adalah 0,01 atau satu satuan di sumbu Z. Nah, ketiga vektor satuan standar ini itu disebut sebagai vektor basis. Jadi makanya kok kita kalau nulis persamaan itu vektor itu pasti belakangnya ada IJK untuk yang 3 dimensi dan IJ untuk yang 2 dimensi. Nah, misalnya nih, ini ada yang kurang ya. Saya punya vektor U di sini. Saya punya vektor U dan dia, ingat kalau notasi vektor maka harus kurung lancip ya. U1, U2, U3 ini urut ya. Jadi dia secara ortogonal itu urut. U1 ini untuk yang di sumbu X, U2 untuk di sumbu Y, U3 untuk di sumbu Z. Nah, kalau mau dituliskan dalam bentuk notasi vektor basis tadi, maka lancipnya ini kita hilangkan. Tinggal U1I, U2J, U3K. Jadi kalau pakai kurung lancip, berurutan ini masing-masing merepresentasikan
X, Y, dan Z. Jadi sudah urut seperti itu. Nah, kalau 3 dimensi, maka menentukan besar vektornya tinggal menggunakan persamaan akar-akar. Karena anggapannya kan IJK itu kan sudah ortogonal ya. Ortogonal itu maksudnya saling tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ketika kita mencari resultannya, tinggal kita menggunakan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Nah, operasi aljabar itu memenuhi 8 teorema ini. Jadi yang pertama tadi kan sudah kita bahas, ini adalah aturan komutatif. Kemudian ini adalah vektor 0. Nah, yang nomor 2 ini adalah aturan asosiatif tadi. Jadi ada sebarang vektor U, V, W dan sebarang skalar A dan B. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ada vektor U ditambahkan dengan vektor 0, maka dia adalah menghasilkan vektor U. Kalau ada vektor U ditambahkan dengan minus vektornya itu sendiri, kita dapatkan vektor 0. Kemudian ternyata kalau ada perkalian seperti ini, kita bisa selesaikan perkaliannya dulu, baru kita kalikan dengan vektor U. Kemudian bersifat distributif ya, kalau dikalikan dengan besaran skalar, maka kalau A dikalikan dengan penjumlahan dua vektor, dapat dikalikan dulu dengan masing-masing vektor, baru dijumlahkan. Begitu juga untuk yang kalau ada penjumlahan besaran skalar dan dikalikan dengan U, sifatnya juga distributif, berarti bisa kita kalikan dulu dengan AU, kemudian BU baru dijumlahkan. Kemudian kalau ada suatu vektor dikalikan dengan bilangan skalar 1, maka dia adalah vektor itu sendiri. Dan terakhir, kalau ada ditarik nilai dari suatu vektor yang dikalikan dengan suatu besaran skalar, maka kita dapat tentukan dulu nilai dari vektornya, baru kita kalikan dengan mutlak dari hasil besaran skalar tadi. Nah, kita bahas pembahasan pretest nih ya. Jadi kan soal pertama adalah vektor berbeda dari besaran skalar dalam kaitannya bahwa vektor memiliki, nah tadi sudah kita jelaskan sekali di awal bahwa vektor itu dia memiliki nilai dan arah. Kemudian dua vektor dikatakan ekivalen jika nilai dan arahnya sama. Ini juga tadi sudah kita jawab di awal banget. Yang nomor 3, jika vektor V berhimpitan dengan bagian kepala dari U, maka U plus V merupakan vektor dengan ekor panah pada, tadi pakai aturan segitiga ya, jadi ekor panahnya ada di U dan ujung panahnya ada di V. Jadi kalau kita gambarkan U plus V, ekornya V nih ya, kan di sini ya. Misalnya tadi ini adalah ekornya V. Ini ekornya V, ada keterangan berhimpitan dengan bagian kepala dari U. Jadi ini V dan ini ada bagian kepala dari U. Nah, berarti kalau ditambahkan U plus V ditarik dari pangkal U sampai di kepala V. Nah, berarti ini adalah U plus V. Oke, untuk nomor 3 ya. Jadi ekor panahnya di ekornya U, ujung panahnya ada di ujung panah V. Lanjut, panjang ekor U adalah titik-titik kali lipat vektor V. Jadi ini kan tadi sudah sesuai dengan teorema yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita kalikan dengan suatu mana ya, yang mungkin yang lebih tepat yang ini, yang C, notasi CU. Nah, berarti kan itu kita kalikan dengan masing-masing komponen vektor yang ada di vektor U. Jadi misalnya saya punya nih ya, saya punya vektor U adalah U1, U2, U3. Ini nomor 4. Jadi kalau saya kalikan dengan C, maka disitu akan menjadi C U1, C U2, C U3. Maka untuk menyelesaikan nomor 4, kalau kita punya U adalah 6,3,3 dan kita punya V-nya adalah 2,1,1, maka di sini kita lihat aja U sama dengan CV. Kira-kira berapa sih C yang sesuai ya? Berarti kita lihat U1-nya sama dengan 6, U2-nya sama dengan U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 3, V1-nya sama dengan 2,
V2-nya 1, V3-nya 1. Berarti C itu dapat kita pilih di salah satunya. C sama dengan U1 per V1 misalnya. U1-nya 6, V1-nya 2. Berarti kan C-nya 3. Jadi pakai yang sumbu X. Sekarang kalau pakai sumbu Y berarti U2 per V2. Berarti di sini adalah 3 per 1, 3. Kalau masih nggak yakin lagi dengan 3, kita coba yang dari C. U3 per V3. Jadi 3 per 1. Ternyata di sini jawabannya 3 kali lipat vektor V. Lanjut nih. Misalnya jika U, ini saya tabrak aja ya. Jadi nanti dicek sendiri. Jadi U-nya 1, 1, 2, V-nya 0, min 1, min 2. Nah, untuk per penjumlahan U plus V, itu kan misalnya adalah U1, U2, U3 plus V1, V2, V3. Ini tinggal dijumlahkan aja masing-masing komponen. Jadi misal U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Jadi kalau kita lihat di soal, U1-nya kan 1 plus V1-nya 0, kemudian U2-nya 1, kemudian V2-nya minus 1, kemudian U3-nya 2, V3-nya bukan koma ya, plus V3-nya 2. Berarti di sini kita punya hasilnya adalah 1, 1 plus min 1 itu adalah 0, kemudian 2 plus 2, 4. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 4. Ya, seperti itu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di forum diskusi, sekalian nanti kita membahas tentang latihan soal. Nah, ini silakan dikerjakan dulu, kemudian adik-adik bahas di forum diskusi, buat topik diskusi. Jadi nanti satu orang aja yang buat topik diskusi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Nanti silakan dibahas bersama-sama. Caranya nanti yang topik diskusi yang sudah dibuat diberi komentar. Nanti akan saya berikan penguatan secara asinkron melalui forum diskusi. Oke adik-adik, saya rasa sekian untuk penguatan materi penjumlahan dan pengurangan vektor. Silahkan, ada tugas tagihannya itu jurnal belajar. Deadline-nya adalah H+1. Kemudian ada tugas mingguan, deadline-nya adalah dalam waktu 1 pekan sebelum masuk kuliah hari Rabu depan. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.